kan kita nggak selalunya beruntung ya. Misalnya ada isu server down gitu. SLA-nya let's say 99%. Berarti lu nggak boleh mati tuh server. Betul. Achieve terus nggak sih? Apa yang udah di planningin terus berubah dan kita ngikutin yang dimau customer tapi itu jadinya itu fatal gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu, Mbak? Kalau sejauh ini kalau saya belum pernah ya. Karena apa? Tadi kalau memang dari kami dari tim project gitu, kita ada mekanisme awal PMO project manager. SMO service ya. Service management operation. Oke. Kalau yang gue tahu nih, misalnya kalau engineer itu dia ada sertifikasinya gitu, dia misalnya dia paham apa gitu, terus dapat sertifikasinya. Kalau di PMO SMO itu ada nggak sih sertifikasi gitu? Ya, kalau di project manager ada salah satunya itu dari PMI ya. PMI. Ya, PMP certificate. Oh, PMP certificate. Iya. Gue dulu belajar PPKN sih ya. PMP. Oke, apa tuh Pak PMP? Ya, jadi PMP itu satu sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga PMI, Project Management Institute, untuk para project manager yang dimana sertifikasi ini memvalidasi kemampuan mereka gitu. Nah, untuk mendapatkan sertifikat PMP ini ada requirement-nya dari si PMI itu. Oh, ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Nggak bisa nih gue kerja nih sebagai project manager tiba-tiba langsung jadi PMP gitu. Sertifikasi gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi ada persyaratannya. Yang pertama, jadi ada minimum pendidikan. Itu ada minimumnya kalau yang S1 itu harus punya sekitar pengalaman kerja 3 tahun seperti itu. Kemudian juga harus mengikuti kalau saya tidak salah 35 jam ya. 35 jam course gitu. Kayak training course. Oh, ya. Dari si lembaganya tadi. Ya, dari lembaga yang di acknowledge, yang diakui oleh PMI. Jadi nanti kemudian juga kita melengkapi persyaratan administrasi, mengisi formulir di websitenya PMI. Nanti dari sana kalau kita sudah isi dengan lengkap, mereka akan lakukan verifikasi. Kalau memang kita lolos, misalnya dari tadi requirement terpenuhi, ya akan jadi dilakukan pengecekan. Gue udah kerja di mana tuh dicek. Ya, itu akan dicek oleh mereka. Jadi setelah secara administratif itu kita sudah penuhi dengan baik dan lengkap, itu kita ada proses selanjutnya kita bayar. Kan memang ujiannya itu ada sejumlah yang harus kita bayar ya untuk sebelum ujian. Nah, dari sana kita akan dapat namanya eligibility code, kayak kode gitu yang bagi kita pegangan bahwa Anda sudah berhak untuk ikut ujian PMP gitu. Nah, itu setelah dapat eligibility code itu kita diberi waktu 1 tahun untuk mengambil ujian PMP. Ya, nah untuk persiapan ujiannya sendiri kan tadi tujuannya ya, misalnya seorang project manager ingin mendapatkan sertifikat PMP gitu ya. Itu kalau dari pengalaman, ini mungkin share pengalaman saya sendiri ya. Mbak Rati sendiri sudah PMP certified? Ya, saya sudah PMP certified di tahun 2017 waktu itu. Ya, jadi waktu itu pengalaman saya di saat bersamaan saya belajar untuk mengambil ujian PMP, itu saya masih handle project juga. Itu sekitar ada 2 project yang berjalan, tetapi memang saat itu saya koordinasi dengan bos saya untuk saya sampaikan saya ada planning untuk ikut ujian, belajar untuk ikut ujian dan berharapnya bisa lulus kan di ujiannya gitu. Jadi naik kelas loh. Ya, saya harus mengatur waktu ya. Nah, jadi kalau dari pengalaman butuh belajar intens itu sekitar 2-3 bulan intens ya. Intens. Jadi itu gimana? Intens itu masih sempat megang project nggak sih? Proyeknya masih sempat pegang. Kata-kata intens di sini tadi berkaitan dengan kita ambil ujian dan kita ingin lulus ya. Targetnya adalah ingin lulus. Nah, berarti kan kita PM nih harus ada strateginya dong. Salah satu goal life-nya project pribadi kita gitu ngambil ujian PMP terus lulus gitu ya. Gimana nih salah satu strateginya supaya saya bisa lulus ujian PMP? Yang pertama itu berarti disiplin. Saya harus disiplin. Dalam hal disiplin apa? Disiplin belajar. Disiplin belajar. Ya, disiplin belajar. Yang kedua, pintar membagi waktu.
untuk saya sendiri. Karena ada waktu yang harus saya komitkan untuk proyek yang saya pegang. Tadi kan saya harus tetap menjaga kualitas proyek yang saya pegang, harus bisa terdeliver dengan baik. Kemudian juga ada waktu yang harus saya dedikasikan untuk belajar seperti itu. Karena memang kalau secara textbook PMP-nya itu ratusan lembar satu bukunya dan itu isinya tulisan. Kalau yang saya waktu itu ujiannya di PM Book 5, kalau nggak salah sekitar 500-an halaman gitu. Ya, dan 500 halaman itu harus dibaca dan dipelajari semua gitu. Dan itu isinya tulisan semua gitu. Bahasa Inggris pula? Bahasa Inggris juga ujiannya. Tapi lulus dong ya? Alhamdulillah lulus. Ya tadi. PMP certified berarti dengan seorang project manager sudah PMP certified berarti menambah kualifikasinya. Ya, jadi benar. Tadi ketika kita sudah mendapatkan sertifikasi PMP ya, yang dibarengi di awalnya kita ikut training tentang project management, itu akan membantu kita melengkapi skill kita dalam bagaimana cara kita menghandle satu project dari awal sampai akhir agar berhasil. Yes. Ya, jadi di PM Book-nya sendiri secara konten gitu ya, secara teorinya itu dipaparkan gitu, dijabarkan banyak sekali strategi yang bisa kita ambil, runutan activity yang bisa kita lakukan, runutan action yang bisa kita lakukan. Nah, tapi dari PM Book sendiri atau dari PMI sebagai organisasi itu menyerahkan kepada kita seorang project manager, kepada seorang PM itu untuk mengambil yang mana nih yang kira-kira bisa kita ambil. Karena tadi seperti saya sampaikan, durasi satu proyek itu ada yang 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun. Pasti dengan durasi yang lama ya berarti kan mungkin secara scope of work-nya lebih banyak, pihak-pihak yang terlibat lebih banyak gitu ya. Jadi teori-teori ataupun ilmu gitu ya dari PM Book itu bisa kita ambil, bisa kita terapkan gitu. Oke, karena ini ya, walaupun kita lagi kurs PMP atau sertifikasi, project harus tetap jalan terus. Project tetap jalan dan terus. Dan kita harus membagi waktu. Ya, membagi waktu. Sebagai project manager, udah ini dong, udah pasti udah mainan gue nih membagi waktu, entah itu project dengan kehidupan pribadi, kemudian tambah lagi dengan kursus kita gitu ya. Yang penting harus tahu goals-nya, project harus BIST tepat waktu, dan ini PMP juga harus lulus. Iya. Oke. Nah itu kalau dari sisi project. Kalau SMO ini ada juga sertifikasinya? Ada, mungkin yang paling dekat itu ITIL ya. ITIL, apa tuh? Ya, keilmuan tentang manajemen infrastruktur IT. Oke. Ada isinya ya operasional, nanti di ranah operasional ada improvement dan yang lainnya. Itu ini juga perlu kursus lagi? Ada memang kursusnya. Sebetulnya dulu sempat pernah ikut sedikit in-house training sih. Saya belum nanya loh. Ya kan pasti pertanyaan selanjutnya itu kan biasanya kan. Kebetulan mungkin saya nggak gitu bisa jelasin banyak seperti Mbak Rati sih, karena memang ya cuman in-house training. Ya mungkin suatu saat ketika nanti saya dapat kesempatan untuk bisa belajar itu konten ya, saya bisa cerita lebih banyak, Pak. Nah, cuman garis besarnya next episode kita bahas tentang IT lebih lengkap. Boleh, setuju? Boleh, setuju. Okay. Garis besarnya sih ya tentang manajemen IT ketika sudah masuk ranah operasional, itu aja sih. Ya pokoknya intinya sama lah ya. Jadi dari project manager itu juga ada sertifikasinya dan butuh effort yang besar juga untuk mendapatkan itu. Sedangkan di SMO juga ada. Tadi Bintang bilang tuh ITL, cuman mungkin beda kalau di sini ngomongin project, kalau IT lebih ke service IT. Service IT operationnya nanti ya. OT operation nanti. Oke. Gue juga akan ambil sertifikasi nanti. Apa tuh? Sertifikasi podcast. ada lembaganya ya, Pak? Ada nanti Bu Nindi mau bikin. Oke. Mbak Rati, Bintang. Nih, ini kan di BRK kan dua-duanya kan? Iya. Iya dong. Suka dukanya apa sih menjadi seorang project manager, menjadi seorang SMO manager di BRK ataupun dengan customer yang beraneka ragam? Apa sih suka dukanya? Sesi curhat nih, Mbak. Iya boleh nih. Sesi curhat nih. Bintang dulu boleh, nggak apa-apa. Bintang dulu. Ini podcast ini adalah sesi curhat. Curhat-curhat colongan. Mungkin ada yang dengar. Iya. Pak, aman Pak. Project aman. Ya, Mbak Rati gimana nih di BRK? Saya atau Bintang dulu? Bintang. Gantian.
Sweet. Gak usah, gak apa-apa, saya aja. Oke, bintang. Suka dukanya kalau dari teman-teman SMO ini ya karena proyeknya dinamis ya. Oke. Di tengah-tengah proyek pun kadang-kadang ada perubahan SOW dan itu sangat memungkinkan addendum kontrak ya, di mana yang tadinya sudah kita plan itu berubah plannya. Yang tadinya kita udah assemble sebuah tim, ketika SOW-nya berubah, ya ada perubahan juga nih di tim tersebut. Yeah. Entah nambah, entah mereka update knowledge, ya tergantung SOW yang ditambah. Paling itu aja sih Pak. Agak repot ketika SOW ini ditambah di tengah project, sedangkan ini kan tim operasional lagi bekerja. Ada change dong, ada perubahan. Iya, change management. Ini di ITL juga ada. Oke. Jadi ada change management di sini ya. Ya ini agak sulit kadang-kadang kita harus pinter-pinter koordinasi sama tim teknis, kita sampaikan juga kebutuhan kita ke customer bahwasannya ini ada penambahan SOW tapi operasional harus berjalan optimal. Ini pasti ada yang di-tweaking di situ. Nah, itu biasanya masalah terbesar saya sih seperti itu biasanya, Pak. Tapi bisa di-handle semuanya dengan tadi komunikasi tadi ya. Iya, komunikasi ke customer. Ya, change management ini kan nanti ada risk management, ada macam-macam di belakangnya, Pak. Jadi komunikasi ke customer, terus kita coba pikirin strategi apa yang bisa kita ambil buat mengeksekusi perubahan yang ada tanpa mempengaruhi operasional yang berjalan. Oke. Berarti kalau begitu di SMO itu maintenance-nya kan ada yang secara rutin mungkin ya. Ya, kalau yang tadi kita bicara itu apa korektif atau enggak, itu ada tim ya, memang based on kontrak ya Pak. Ada lagi kalau dari sisi SMO itu ya modelnya ya korektif sama preventive maintenance. Biasanya ini hardware atau software ya. Jadi yang di manage ini bukan resource, bukan orang, bukan tim. Tapi ya perangkat yang dalam SOW itu, dalam kontrak tersebut. Jadi kalau preventive maintenance ini triggernya adalah waktu. Oke. Apa sih preventive maintenance? Ini kegiatan pencegahan. Jadi sebelum ini barang rusak, sebelum kejadian kita prevent. Ya pencegah lakukan pencegah ya, let's say kalau server gitu ya. Sebelum baterainya habis ya kita ganti. Sebelum disknya full ya kita backup, seperti itu. Ini salah satu ya preventive maintenance. Biasanya ini periodenya triggernya waktu 3 bulan kah, 6 bulan kah, sesuai dengan kontrak dan kesepakatan sesuai kontrak ya. dan kesepakatan. Nah, satu lagi korektif. Kalau korektif ini biasanya kalau ada hardware failure, rusak, tiba-tiba kita ngebenerin lah nih bahasanya. Ada barang yang rusak, kita mesti benerin nih. Ini masuknya korektif. Oke. Jadi yang satu pencegahan, yang satu perbaikan gitu mungkin ya, bahasa sederhananya ya. Oke. Itu kalau tadi ya dukanya itu terjadi apa? Ada perubahan-perubahan. Ada perubahan di tengah-tengah fase operasional. Tiba-tiba ada kejadian tengah malam. Ya, itu juga. Telepon Bapak Bintang segera ke data center. Udah biasa begitu, Pak. Karena memang sudah di set dari awal punya tim, kita planning, kita buat proyek ini sebaik mungkin. Kemungkinan itu kecil sih biasanya, Pak. Oke. Kemungkinan itu bisa kecil karena udah ada tim yang in charge. Sudah terkontrol. Iya, malam ini siapa yang jaga, yang punya kewajiban merespon ini siapa. Itu biasanya udah Amerika. Kalau itu senangnya apa nih sebagai SMO? Kalau buat saya pribadi senangnya itu saya bisa ketemu banyak orang. Oh. Banyak orang tuh maksudnya gini ya, dari level let's say dari teman-teman engineer sampai level manager atau VP dari sisi customer, itu kan mereka sudah gap umurnya juga beda. Generation gap tadi ya. Cara komunikasinya beda, cara koordinasinya juga beda. Ya, ada beberapa kasus yang kalau ada isu apapun itu ya, itu pinginnya musyawarah mufakat. Dikumpulin tuh semua vendor. Engineer pasti baby boomersnya. Iya. Di satu ruang, memang vibe-nya santai ya, ada makan, cuman itu rame. Kalau security bisa diundang juga situ masuk rame-rame lah kita bicarakan isu itu. Ya itu kan yang kayak gitu kan unik. Yang tadinya ini isunya sebetulnya soft, saya mesti koordinasi sama A, B, C, D karena requestnya si Bapak maunya rame-rame nih. Ya seperti itu. Ada lagi yang ya sederhana, mungkin generasi-generasi zaman sekarang ya. Generasi kita lah ya. Generasi kita lah ya. Kalau ada isu itu, kalau bisa supervisornya nggak usah tahu lah. Ini kita solving di level kita aja. Selesai nanti tinggal heboh-heboh. Nanti tinggal report aja, Pak. Kemarin ada isu, cuman udah solve gitu.
Ini bisa lebih cepat, kita buat room meeting Webex atau apa itu udah. Apalagi sekarang ini kan lebih ini apa-apa bisa online Bisa gitu ya. online, iya, pakai Teams atau Google Meet itu cepet Pak, 15 menit ngomong sebentar selesai. Cuman kalau yang versi Baby Boomers tadi, wah itu lama, seharian itu kita cuma ngomongin satu hal itu. Berarti treatmentnya beda-beda ya. Beda-beda. Dengan customer A dengan tipenya seperti ini kita treatmentnya begini. Ya. Dengan customer B tipenya begini lagi. Jadi seorang project manager sebagai seorang SMO itu udah kayak apa ya? Bisa gue bilang bunglon nggak sih lu harus ngikutin beradaptasi apa ya? Bunglon nggak atau? Iya, bisa dikatakan iya sih Pak. Karena begini ya, bayangkan ketika kita punya 2 atau 3 customer dengan beberapa project yang berbeda, itu kan periode maintenance lama-lama, 5 tahun. 5 tahun dengan Bapak Baby Boomers. 5 tahun dengan Bapak yang beda-beda lagi kan. Generasi milenial mungkin. Iya. Caranya komunikasi kan juga mesti ke milenial, kadang-kadang kita mesti ke Baby Boomers ya gitu. Jadi kalau lu mau ketemu si bapak ini, lu setting dulu nih. Oke, gue ngadapin si bapak Baby Boomers. Iya, betul Pak, itu betul. Nah kalau di PMO gitu juga Mbak, apa suka dukanya gimana tuh? Oke, pertama mungkin dukanya agak mirip ya tadi yang Bintang bilang gitu, ketika di tengah-tengah nih yang sudah kita tanda kutip jagain dari awal ya, kita ada meeting awal, meeting dengan tim internal, tim sales pre-sales plannya sudah oke gitu, tapi ternyata di tengah-tengah misalnya lagi berjalan project 40%, baru di-update nih barangnya butuh misalnya upgrade version atau ternyata version perangkat itu sudah mau obsolete gitu. Nah, itu ada informasi-informasi teknikal yang menyebabkan harus berubah nih dari sisi spek gitu. Yang berkaitan nanti impact-nya ke hal-hal teknis ya. Jadi yang kita sudah terbayangnya nih, project saya berjalan lancar, sebentar lagi mau selesai, mau bayar AST, langsung buyar gitu langsung buyar. Nah itu langsung ya saat pertama kali tahu itu langsung terasa, ya Allah kok gini ya gitu. Ya, padahal gue kemarin planningnya udah oke banget. Iya, planningnya udah oke banget gitu. Terus kan dari tadi kita berharapnya semua hal berjalan lancar gitu ya. Ya tapi itu tadi dukanya dan memang secara manusia kan alami ya, mengalami sedih gitu, kok kayak gini gitu ya, sedih gitu ya, berduka. Tapi kalau dari saya dan tim, oke nih ada satu kondisi yang menyebabkan kita tanda kutip sedih gitu ya atau berduka. Tapi balik lagi nih, tadi kan yang saya sampaikan di awal, saya dan tim itu ya kita berusaha, maksudnya gini, mencari orang dan grooming orang untuk tadi ya punya attitude bahwa oke, ada satu kondisi mampu bekerja tadi kan under pressure gitu. Jadi gimana nih kita di saat kondisi yang tanda kutip mungkin sedih atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, bisa kita tetap hadapi dengan tenang, dengan baik, kemudian bikin plan baru seperti itu. Ya, jadi yang itu jatuh ya langsung bangun. Iya, langsung bangun. Apa nih plan A, plan B, plan C gitu ya. Enggak yang tadinya berubah udah jadi down, udah biarin itu project jadi hancur dong jadi ya. Jadi hancur, iya, enggak. Terus kalau sukanya kalau dari kita project-project yang dihandle saya dan tim itu kan ada lokasi yang tidak hanya di Jakarta ya, misalnya di Jawa Tengah, kemudian di Surabaya, kemudian juga ada yang misalnya di Bandung. Nah, mungkin salah satu sukanya, misalnya kita kick off meeting nih, kan hari ada project yang kick off meetingnya lebih awal, jadi satu hari kita kick off misalnya ke Surabaya gitu atau ke Semarang gitu ya. Traveling ya, itu juga termasuk jadi kayak oke lah refreshing buat kita gitu kalau ya. Kalau kata anak-anak muda sekarang tuh healing ya, jadi ikut healing tapi kerja Pak. Iya kerja ya, tapi diselipin lah. Selipin ya. Healing habis itu pening. Ya mungkin kan ke apa, di satu klien nih, waktu itu saya pengalaman saya mendampingi tim ya ke Jawa Tengah, ke Semarang gitu, ke pabrik gitu, ke lokasi yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya gitu. Jadi memang kayak jadi hal yang baru ya. Saya terekspos gitu dalam hal ini, mungkin kalau dari saya pribadi, saya terekspos ke hal yang baru. Waktu itu saya ada project di pabrik kain gitu. Jadi saya masuk tuh ke pabrik yang bener-bener pemintal kain yang saya nggak kebayang, ternyata kayak gini ya pabrik kain ya. Terus waktu itu saya pernah juga ada proyek ya, instalasi service storage di salah satu klien kami tuh di Palembang. Saya harus naik itu kapal
perahu ya, bukan kapal, perahu itu sampai 3 jam untuk bisa nyebrang ke lokasi tempat klien kami gitu, klien kita. Nah itu yang nggak kebayang sebelumnya gitu naik. Jadi nemuin hal-hal yang baru yang nggak pernah ditemuin, kayak tadi ke pabrik terus naik perahu kecil gitu-gitu. Iya, terus di tempat klien kami itu juga lokasinya ini untuk pengolahan kertas yang memang dari awal banget, yang alat-alat pabrik tuh yang gede-gede banget gitu, nggak kebayang ya ukuran perangkatnya 50 meter kali gitu, yang ya memang belum pernah ditemuin sebelumnya lah kayak gitu. Terus itu sukanya ya, suka bertemu hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, sama yang berkaitan dengan proyek itu yang poin sukanya juga ketika BAST ini berhasil gitu. Karena plong. Karena kalau bagi kita achievement BAST itu untuk mendapatkan satu tanda tangan BST itu, di balik itu ada perjuangannya gitu. Jadi ketika itu bisa kita dapatkan, BST di tangan tuh langsung kebayang nih kemarin gue berdarah-darahnya gimana, gitu, jatuh bangunnya. Tapi yang kita ambil kan kita tidak menyerah kan, kita tetap melewati itu tuh sampai benar-benar selesai. Kita lewatin prosesnya. Nah itu ketika dapetin itu ada satu kesenangan tersendiri. Wah, gue berhasil nih, gue mampu gitu. Itu sih ya. Tadi Mbak Rati cerita jadi project manager itu harus begini, harus itu, terus harus disiplin segala macam. Dan ini apakah cita-cita Mbak Rati nggak sih dulu nih jadi project manager ini? Kalau saya memang sekolahnya di elektro ya, teknik elektro gitu. Jadi sama. Iya, sama dong. Satu apa nih? Satu alma mater. Oh enggak. Satu jurusan. Satu rumpun jurusan. Satu rumpun jurusan tapi beda angkatan dong pastinya. Jangan sama-sama dong. Kita angkatan sama tuh. Enggak mau. Ya, basicnya memang di elektro ya? Ya, jadi basicnya elektro, terus pengalaman awal itu jadi engineer, jadi project engineer, kemudian ya seiring berjalannya waktu karir, mendapatkan kesempatan di posisi project manager, seperti itu. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat mungkin sobat berkawan yang di rumah, yang di luar sana, yang pengen jadi project manager, apa nih? Tips-tipsnya dikit-dikit aja. Tips mau... Kalau pengen jadi project manager itu harus gimana gitu, harus mempersiapkan diri itu seperti apa gitu? Ya kalau mau jadi project manager ya, terutama di bidang IT, berarti teman-teman nih harus sobat siap berkawan. Ya, sobat berkawan harus siap menempuh untuk pendidikan yang jalurnya teknik ya. Tadi saya sampaikan untuk project manager ya di perusahaan IT gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya teman-teman yang tertariknya untuk di teknik mesin, ada juga yang project manager handling industrinya di bidang teknik mesin gitu ya. Kemudian ada juga yang teknik sipil, itu ada juga posisi project manager. Tapi kalau dalam hal ini ya kita di tim Berka, ini di bidang IT gitu. Jadi untuk teman-teman sobat berkawan yang mau jadi project manager di bidang IT, berarti harus mempersiapkan secara background pendidikan itu, sekolahnya S1-nya ya harus sekolah yang rajin gitu ya, untuk bisa S1 harus rajin di bidang informatika atau elektro seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu yang harus dimiliki teman-teman ya untuk menjadi tadi yang untuk bisa di posisi project manager dengan baik gitu ya, latih skill communication skill. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kesempatan nih misalnya di sekolah di SMA atau perkuliahan gitu ya, tidak hanya fokus belajar mata kuliah aja gitu. Tapi kalau ada kesempatan untuk ikut di kegiatan organisasi kampus atau sekolah, itu luangkan waktu juga gitu. Karena ini memang tadi saya sampaikan communication skill ya. Tapi sebenarnya communication skill ini tidak hanya di posisi project manager pastinya kan, di untuk posisi lain. Iya. Betul communication skill. Communication skill. Yang ketiga juga tadi saya sampaikan tadi mungkin kalau kita ikut organisasi masuk di situ ada leadership skill ya. Selanjutnya mungkin teman-teman harus punya sifat tadi bisa bekerja di bawah tekanan. Itu berarti teman-teman harus mampu mentalnya harus kuat gitu ya. Harus kuat. Jadi yang baper-baper nggak boleh. Nggak bisa baper, nggak boleh baper. Karena kalau baper nanti langsung menghadapi klien seperti ini langsung
sedih gitu Sedih ya, langsung gitu ya. down gitu. Nggak boleh, kita nggak boleh. Jadi project manager tuh nggak boleh baper. Jadi No mentalnya, baper-baper no jadi baper-baper, mentalnya harus kuat. Tadi bisa bekerja di bawah tekanan, kemudian tadi teliti juga ya, teliti. Yang kode dari saya itu sih, Oke. kira-kira. Kalau Bintang ini dari awal memang udah kebayang nih, gue bakal jadi seorang manajer di service gitu. Gak ada sih Pak. Cita-cita anak-anak tuh apa sih coba kan? Apa lu cita-cita lu jadi apa? Pilot, dokter aku nanti pengen jadi service manager. Kan gak ada begitu Pak. kebayang ya? Iya gak kebayang ternyata ada. Kok bisa Ada terjun? sebuah ada service sebuah posisi yang ternyata ada gitu. Ya mungkin karena dulu keterbatasan informasi ya, kita nggak tahu ternyata di dunia kerja tuh ada loh posisi-posisi seperti ini gitu. Oke. Cuman karena kebetulan dulu pendidikan S1 Teknik Informatika, jadi ya memang masih masuk lah ya ke Nyambung. ke perusahaan IT, kebetulan juga manage project-project IT. Kalau apa ya tadi kayak Pak Doni bilang, ada nggak sih tips and trick udah diambil Mbak Rati semua itu tadi ya? Itu enaknya kalau ngomong sama project manager. Iya. Kita cuma ngomong dikit aja, dia udah ngomong panjang gitu. Tapi No script loh ini, no script. tapi memang kenyataannya ketika di lapangan begitu. Communication skill tadi. Di lapangan begitu memang, nanti setelah tim project selesai deploy kan tinggal saya lanjutin aja Pak. Tim Dilanjutin. SMO lanjutin. Yang penting handovernya ini ya. Proper, benar. Proper ya kan? Informasinya gitu. jelas gitu Betul. ya. Informasinya lengkap. Ada yang mau dicurhatin nggak ke tim PMO gitu misalnya ada. Ada lah, kita baik-baik aja Mbak Rati ya. Iya. Baik aja lah. Gitu ya. Oke. Oke, sobat berkawan, itu tadi kita udah ngobrol banyak banget nih sama Ibu Rati sebagai project manager. Kemudian ada Bintang adalah SMO manager. Aduh, seru banget. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan dari mereka berdua. Apa itu project manager, apa itu SMO manager, dan bagaimana cara bekerjanya seorang project manager ataupun SMO manager itu, dan apa aja yang perlu dimiliki oleh seorang project manager ataupun SMO manager, dan apa bagaimana supaya project berjalan lancar, customer senang, happy, dan bos BRK pun happy ya. Dapat repeat order ya. Yes, dapat repeat order. Maintenance-nya diperpanjang lagi tuh 10 tahun tuh. Nah, project mengalir terus. Mengalir terus. Perusahaan makin maju. Makin maju. Gaji naik. Amin. Gue mau colongan di sini ya. Iya. Oke, sobat berkawan, itu tadi Tech Talk BRK Podcast episode kita kali ini bersama PMO dan SMO. Semoga tadi tuh dapat banyak insight buat kita semua. Dan gue Doni Safri dan teman-teman gue Rati. Dengan Bintang. kita pamit, dan jangan lupa tonton terus BRK Tech Talk Podcast, subscribe, like, and share ke semuanya. Gue Doni Safri sekali lagi pamit. Bye-bye. Bye. Thank you.